Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kerupuk gurih dari ampas kacang hijau. Saat Anda membuat susu kacang hijau atau saat membuat yogurt kacang hijau, maka akan menyisakan ampas kacang hijau. Daripada dibuang, yuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk. Iya, kerupuk yang selama ini digemari berbagai kalangan. Kerupuk ampas kacang hijau ini agar lebih enak, gurih, dan padat gizi, maka bisa ditambahin udang rebon. Dan jika suka pedas, bisa juga sih bubuk cabai merah. Rasanya yang renyah, gurih, sungguh layak Anda coba. Tonton video tutorial pembuatan kerupuk kacang hijau di bawah ini sampai tuntas ya. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Bahan yang dibutuhkan adalah: pertama, bawang daun sekitar 6 batang diiris halus. Kemudian daun jeruk kurang lebih 10 lembar ukuran yang besar. Dibuang tulang daunnya dan diiris tipis atau diiris halus. Kemudian bumbu halus yang terdiri dari 5 butir bawang putih, 3 butir bawang merah, dan 1 sendok teh ketumbar yang ditumbuk halus atau diulek halus. Bahan berikutnya adalah ampas kacang hijau setengah kilo, bekas sisa pembuatan yogurt susu kacang hijau yang sudah dikukus kurang lebih 10 menit. Kemudian 1 ons udang rebon atau udang halus, 1 sendok makan garam atau sesuai selera ya, bisa dikurangi atau ditambahin. Tepung tapioka 1 kilo. Bahan terakhir adalah daun pisang untuk mencetak kerupuk. Cara membuat: masukkan udang rebon ke dalam ampas kacang hijau yang sudah dikukus 10 menit. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Campurkan juga udang rebon sisanya. Masukkan 1 sendok makan garam dan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan bubuk ketumbar yang sudah diulek. Masukkan juga irisan halus daun jeruk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan juga irisan daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai tercampur. Kemudian masukkan tepung tapioka. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan terakhir masukkan juga sisa tepungnya. Teruskan proses mengaduk ini. Agar lebih gurih dan gampang dilepaskan nanti dari cetakannya daun pisang itu, maka masukkan juga 1 pieces santan instan kurang lebih 60 ml. Bisa beli jadi di warung sebelah. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau masih agak keras atau kurang lembek, Anda bisa mencampurkan 1/4 sampai setengah gelas air matang ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ambil daun pisang dan ambil adonan, lalu tekan-tekan dengan jari-jari tangan setipis dan serata mungkin, menutupi permukaan daun. Lakukan proses ini sampai seluruh permukaan daun pisang tertutupi adonan kerupuk rebon ini. Agar rata, bisa memakai telapak tangan untuk meratakannya. Atau kalau Anda punya roll roti atau botol, bisa juga sih untuk meratakannya dengan memakai alat tersebut. Agar lebih bertekstur, maka tekan-tekan dengan garpu di atas permukaan adonan di daun ini. Sekalian meratakan adonan agar ketebalannya sama, tidak tipis sebelah.
Lakukan proses ini untuk daun-daun yang lain sampai semua adonan dicetak. Siap-siap dikukus deh. Panaskan dandang atau kukusan sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan daun yang berisi adonan ini, tumpuk di atas kukusan. Tumpukan ini sekitar 6 lembar daun isi adonan. Tutup dandang atau kukusan ini dan kukus selama kurang lebih 1/4 sampai setengah jam sampai adonan matang. Dengan terlihat berubah warnanya jadi agak bening. Setelah matang, keluarkan adonan kerupuk ini dan letakkan di atas nampan atau baki atau wadah lain yang permukaannya datar. Lalu jemur di bawah sinar matahari sampai setengah kering. Ini ditandai dengan adonannya berubah warna lebih gelap dan daun pisangnya terlihat mulai keriting di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Ambil daun pisang lalu lepaskan adonan kerupuk dari daun pisang. Lakukan sampai semua adonan lepas dari daun pisang. Untuk melepaskan adonan ini jangan ditunggu sampai kering adonannya ya, karena bakal susah dilepasnya dan bakal retak-retak adonannya. Belum lagi ukurannya yang super jumbo. Duh, ngeri deh kalau nanti digoreng jadi kerupuk yang super gede gitu. Nah, setelah semua adonan lepas dari daunnya, tinggal dipotong-potong dengan gunting dengan ukuran dan bentuk sesuai selera. Kalau ini sih saya ingin bentuknya segitiga, maka adonan saya potong panjang-panjang seperti ini. Lalu potong-potong lagi sampai berbentuk kotak. Lakukan sampai semua adonan dipotong berbentuk kotak. Setelah itu potong dua arah diagonal sehingga berbentuk segitiga seperti ini. Nah, jadi lebih cantik bukan? Tapi kalau Anda ingin berbentuk lain ya silakan saja. Itu mah gimana selera Anda. Suka-suka saja deh. Yang penting happy. Tuh kan jadi banyak. Alhamdulillah bisa buat kerupuk nih. Selain terutama menghindari kemubaziran karena kita membuat kerupuk dari bahan sisa pakai, juga tak ada yang terbuang percuma. Semua bermanfaat. Bahkan potongan-potongan yang tidak beraturan dari pinggiran-pinggiran adonan di daun tadi tetap bisa digoreng jadi kerupuk. Setelah dipotong-potong tadi, siap deh dijemur kembali sampai benar-benar kering. Setelah kering, baru deh siap digoreng di dalam minyak panas. Tuh kan jadi pengembang ya kerupuknya. Nah, siap deh. Kerupuk dari ampas kacang hijau ini menemani makan malam Anda. Atau bisa juga sih dipakai cemilan untuk menemani hari-hari ceria Anda. Dengan rasanya yang renyah dan gurih. Tak kalah dengan cemilan yang beredar di pasaran sana. Nah, itu ayah bunda cara membuat kerupuk gurih dari ampas kacang hijau. Cara membuatnya yang super mudah, bahannya yang mudah didapatkan dan murah harganya, namun hasilnya mantul loh. Selamat mencoba, semoga berhasil. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.